Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Keyakinan saya bahwa Baraya mengenal nama Indonesian Idol itu diiringi oleh sebuah keraguan besar bahwa Baraya pernah mengingat siapa yang menjadi juara-juaranya dari sesi ke sesi, dari musim ke musim. Ya, tentu saja memang di sini ada sebuah atau masyarakat mengenalnya sebagai kutukan juara, di mana juara-juara Indonesian Idol atau ajang pencarian bakat semacam itu muncul dari ketiadaan, kemudian tenar sesaat, dan tak lama kemudian mereka hilang lagi di telan bumi. Sebaliknya, yang muncul justru adalah orang-orang yang pernah dikalahkan oleh orang-orang yang juara itu. Ada Sami Semorangkir, ada Afgan, ada Anji, kemudian ada Judika. Itu adalah orang-orang yang gagal dalam persaingan untuk mencapai juara, tapi kemudian mereka dikenal lebih lama oleh masyarakat Indonesia sebagai artis. Bahkan ada yang sampai label artis papan atas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa yang juaranya justru tidak terlihat, yang kalahnya justru malah menjuarai hati masyarakat di Indonesia? Ini sebenarnya bukan sesuatu yang ironi, ini bukan sebuah anomali. Kalau hitungan matematisnya sih ini masuk ke dalam probabilitas. Tapi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya juga bukan pertanyaan saya satu-satunya, dan bukan sedikit orang yang bertanya seperti itu, tapi banyak orang. Ketika Salma kemarin menang di Indonesian Idol, itu wartawan langsung mengerubutinya dan bertanya, apakah nggak takut dengan kutukan juara itu? Jangan-jangan kamu nanti langsung redup, sedangkan pesaing kamu yang kemarin-kemarin itu justru yang muncul ke permukaan. Kan muncul pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat juga sudah bisa melihat fenomena ini. Fenomena si juaranya tidak nampak, tapi yang kalah-kalah justru malah nampak. Kenapa bisa seperti ini? Kita akan bahas di episode ini, karena ini penting, bukan hanya soal keartisan, ternyata ini terkait dengan kehidupan seluruh manusia, termasuk juga Baraya. Simak videonya sampai tuntas karena ada pelajaran berharga di sini. Yuk kita mulai. Jonathan Dowling, mungkin Baraya tidak mengenal namanya, tapi dia adalah pionir dari sebuah gagasan acara besar yang namanya adalah ajang pencarian bakat. Kita bisa sebut namanya The Voice, kita bisa sebut namanya Indonesia Mencari Bakat, kita bisa mencari namanya Indonesian Idol, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mendapatkan pengaruh yang kuat dari Dowling itu, atau bahkan sebenarnya patennya itu masih dipegang sama dia, karena dia adalah orang yang memegang paten untuk 90 negara untuk acara-acara semacam Indonesian Idol atau ajang-ajang pencarian bakat yang semacam itu. Nah, tetapi dia memulainya tahun 1990-an. Mulainya dari Australia, kemudian masuk ke Inggris, dan kemudian dibesarkan di Amerika Serikat menjadi sebuah panggung yang mendunia, menghegemoni dunia. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam sejarah, sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara paling awal pionir dari ajang-ajang pencarian bakat. Di TVRI 30 tahun sebelum Dowling muncul, itu dia sudah bikin sebuah acara ajang pencarian bakat, yaitu Bintang Radio dan Televisi. Ya, walaupun formatnya acaranya sangat sederhana dan memang nafas zaman pada waktu itu sudah seperti itu, tetapi setidaknya itu adalah salah satu ajang pencarian bakat paling awal dengan konsep yang mirip-mirip dengan yang terjadi di dunia modern. Kemudian ketika pun itu akhirnya diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk juga Singapura, dengan acara ASEAN bagusnya, Indonesia kembali juara. Jadi orang-orang Indonesia, artis-artis Indonesia juara di ajang pencarian bakat se-Asia itu. Ya, kita mengenal Ibu Krisdayanti, kemudian Ebi Tri dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang menang dari ajang pencarian bakat Asia bagus seperti itu. Nah, uniknya adalah baik yang dulu, acara ajang pencarian bakat yang dulu itu, sampai yang sekarang yang modern yang ditampilkan dari media-media di Amerika Serikat dan seluruh dunia, ternyata ada satu fenomena yang selalu sama, yang tadi itu, bahwa juara-juaranya itu ternyata tidak bisa bertahan lama di ajang entertainment. Mereka tenggelam seiring dengan acaranya yang sudah selesai, yang sudah bubar. Kenapa bisa seperti itu? Banyak orang kemudian yang berpikir miring bahwa ajang pencarian bakat itu sebenarnya adalah ajang yang instan untuk bisa memunculkan karakter-karakter artis, dan karena dipasang dengan cara yang instan, maka hasilnya pun instan, dan karena hasilnya instan, maka ketenaran mereka pun menjadi instan, mudah muncul, mudah juga hilang gitu. Begitu. Saya sih tidak setuju dengan pernyataan itu. Alasannya adalah ajang pencarian bakat itu bukan instan, karena apa yang mereka tarik itu bukan sekedar bakatnya, tapi bakat yang sudah diasah. Contohnya misalkan Salma yang menang kemarin itu gitu ya. Nah,
Ajang pencarian bakatnya memunculkan dianya secara instan, tapi Salmanya melatih diri untuk menjadi seorang penyanyi yang sangat bagus dengan kualitas yang sangat tinggi. Itu berpuluh-puluh tahun dia menghabiskan waktunya untuk sekolah musik dan sebagainya. Dia gagal berkali-kali dalam ajang pencarian bakat dan sebagainya, sehingga walaupun katakanlah dia dimenangkan secara instan, Salmanya kualitasnya bukan kualitas instan gitu. Nah, tetapi balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, apa yang menyebabkan acara-acara pencarian bakat itu memunculkan juara-juara yang akhirnya tidak populer? Saya mengumpulkan ada beberapa alasan kenapa bisa seperti itu. Jadi gini Baraya, untuk menjadi artis papan atas dan bertahan dalam waktu yang lama, setidaknya ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama itu adalah brandingnya, kemudian yang kedua itu adalah manajemennya, termasuk di dalamnya pemasaran, dan yang ketiganya itu adalah mental artis. Nah, kalau tidak memiliki 3 ini, bahkan seorang yang memiliki kualitas sangat bagus sekalipun dalam dunia seni, itu tidak akan muncul. Karena dunia seni yang sudah masuk entertainment, itu sudah masuk ke dalam sebuah industri. Bukan hanya sekedar pamer kemampuan, bukan hanya pamer skill gitu. Tapi itu harus masuk ke dalam sebuah industri, kita harus menjadi sesuai dengan selera pasar gitu. Ada pasar di sana. Jadi yang pertama itu misalkan yang tadi disebutkan itu branding. Maksudnya gini Baraya, ada sebuah rahasia yang saya nggak tahu apakah harus disampaikan atau tidak gitu ya. Tapi gini ceritanya, Baraya tentu saja mengenal Master Limbad. Nah, Master Limbad itu ketika dia masuk audisi untuk pertama kalinya, dia sama sekali tidak menjanjikan. Sulapnya itu memadai, sulapnya itu berkualitas baik, tetapi dirinya itu ngomongnya terbata-bata, sangat gugup, kemudian ngomongnya itu medok gitu, pakai bahasa Jawa yang sangat kental, yang membuat banyak orang yang tidak memperhitungkannya sebagai seorang pesaing gitu. Tetapi di situ ada seorang ya, dari dalam tim itu, dari dalam tim ajang pencarian bakat itu, aduh kok orangnya kayak gini. Ya sudah, melihat betapa banyak kekurangan dari Pak Limbad ini. Pak Limbad itu musuhnya Lim Good ya. Banyak kelemahan dari Pak Limbad ini, akhirnya itu diformat ulang menjadi sesuatu yang sangat bagus dan sangat positif. Karena ngomongnya agak gugup dan medok, ya udah kamu gak usah ngomong sama sekali, kamu jadi serem-sereman aja, kamu beli burung hantu 500.000 di sana, bawa bersama kamu, kemudian jadikan itu sebagai entertainment. Luar biasanya, akhirnya Limbad dikenal sebagai seorang yang bukan hanya brandingnya itu bukan sulap gitu. Kalau Baraya misalkan ingat nama Limbad, Baraya mungkin lupa bagaimana atraksi-atraksinya. Baraya hanya mengingat dia sebagai orang yang serem, misterius, tidak ngomong. Branding dalam hal itu menjadi sangat kuat yang membuat Limbad bisa bertahan sampai hari ini. Gitu kan? Walaupun bukan berarti sulapnya jelek, tetapi sulapnya banyak yang sudah dikuasai oleh pesulap-pesulap yang lain, tapi pesulap-pesulap yang lain tidak memiliki branding sekuat yang dimiliki oleh Limbad gitu. Nah, jadi balik lagi ke tadi ajang pencarian bakat yang tadi itu, kenapa juara-juaranya tidak muncul? Ya karena ajang pencarian bakat itu hanya menunjukkan kualitasnya, hanya mendemonstrasikan orang yang kuat di satu sisi saja. Tetapi masalah-masalah eksternal itu diserahkan kepada si artis itu, dan si artis bisa saja tidak memilikinya. Kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen atau ya pemasaran termasuk di dalamnya. Ada salah satu band yang sangat saya sukai, yaitu Dewa atau Dewa 19, yang pentolannya itu adalah Pak Andra dan Ahmad Dhani. Itu adalah salah satu band yang paling lama mengemuka di Indonesia. Kan yang lain tuh muncul redup gitu ya. Nah, kenapa bisa lama seperti itu? Karena ada manajemen yang sangat kuat dan sangat hebat di situ. Karena kalau misalkan Baraya jadi artis, ada kesulitan besar, ada dilema besar. Di satu sisi, kalau Baraya mau jadi artis dan terkenal dan mempertahankan keartisannya, Baraya harus sering manggung, Baraya harus sering diundang, Baraya harus mengasah kemampuan dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang menjadi fans Baraya. Begitu kan? Di satu sisi. Tetapi di sisi lain, kalau Baraya mengejar masalah itu terus-terusan, Baraya akan semakin sedikit punya waktu dan peluang untuk menambah, memperbarui, dan memperbaiki penampilan dan karya-karya. Kan seniman itu tergantung pada karya-karyanya, dan karya itu kan karya kreatif. Karya kreatif itu gak bisa selalu ada setiap saat. Kalau misalkan Baraya sibuk untuk manggung, sibuk untuk kesana kesini dan sebagainya, maka kesempatan Baraya untuk berkreasi, untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang salah, itu menjadi semakin kecil. Nah, ini dilemanya besar. Kalau sering manggung, Baraya kreativitasnya terganggu, tetapi kalau jarang manggung untuk kreativitasnya tinggi, Baraya juga tidak akan diterima. Nah, akhirnya di sini butuh sebuah manajemen yang sangat solid
solid, yang sangat kuat, yang bisa membuat Baraya tetap ada di atas. Dan ini semua lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat hanya memperkenalkan Baraya menjadi sosok yang sangat fenomenal, menjadi artis yang terkenal karena suaranya atau karena bakatnya atau yang semacam itu. Tetapi manajemen itu sepenuhnya diserahkan kepada Baraya, apakah Baraya bisa mempertahankan keartisannya atau tidak. Itu adalah masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga itu adalah mental artis. Mental artis itu gimana ya? Ini juga sebenarnya agak susah untuk disampaikan, tapi ada satu celotehan gitu ya yang harus saya bantah lagi. Jadi Baraya tentu saja mengenal Ibu Nikita Mirzani, dan beliau itu sangat populer bukan gara-gara karya-karyanya, tetapi gara-gara kontroversinya. Kita tidak mengenal apa karyanya, tapi kita hanya mengenal beliau pada sesi-sesi yang sangat kontroversial, ngulik pribadi orang, kemudian berantem sama ini, berantem sama itu, dan sebagainya. Nah, banyak orang yang pada akhirnya menyebut bahwa Ibu Nikita Mirzani itu tidak memiliki bakat sebagai artis, dia hanya kontroversial saja, kan seperti itu ya. Saya sebenarnya agak membantah dalam konteks itu. Karena apa? Karena justru kemampuan Ibu Nikita Mirzani itu adalah kemampuan yang sangat hebat ketika dia mampu mengelola kontroversi menjadi entertainment. Betapapun dia menyebalkan, betapapun dia tidak disukai banyak orang, katakanlah seperti itu, betapapun haternya banyak, tetapi dia berhasil untuk bahkan hater yang paling membencinya pun akhirnya memberikan dia makan gitu. Karena selalu nonton, selalu ngulik-ngulik pribadi dan sebagainya gitu. Jadi mau yang suka padanya, mau yang membenci padanya, dia gunakan sebagai bahan bakar untuk menjadikan dirinya tetap eksis ada di atas gitu. Dalam konteks itu, bukan soal kemampuan bernyanyinya, bukan soal bakat dalam entertainmentnya, bukan. Tetapi kemampuan dia dalam mengolah kontroversi akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Inilah yang disebut sebagai mental artis itu gitu. Karyanya nggak ada, apanya nggak ada, tapi bisa eksis. Sekali lagi bukan soal baik dan buruk ya, itu mah silakan urusan Baraya. Bukan soal benar dan salah, tetapi soal mental artis itu seringkali menentukan apakah dirinya itu tetap menjadi seorang artis dalam waktu yang lama atau tidak gitu. Begitu. Dan dalam hal itu sekali lagi ajang pencarian bakat tidak ngurusin itu sama sekali. Sehingga sekali lagi kalau ajang pencarian bakat itu hanya menampilkan kualitas-kualitas internal dari individu, sedangkan untuk menjadi artis seseorang membutuhkan faktor-faktor eksternal, manajemen, soal mental keartisan dan lain sebagainya, maka wajarlah kalau misalkan Indonesian Idol dan lain-lain itu tidak bisa memberikan harapan di masa depan. Jadi jangan berharap pada ajang-ajang semacam itu untuk menemukan artis. Nah gitu ya. Nah termasuk juga dalam hal ini Baraya, kalau Baraya misalkan menganggap bahwa ajang pencarian bakat itu instan atau itu adalah sebuah kesempatan yang lewat hanya untuk orang-orang yang beruntung, itu Baraya juga salah. Sebenarnya kalau Baraya perhatikan baik-baik, tolong perhatikan baik-baik ya. Seandainya Baraya memperhatikan baik-baik, sebenarnya Baraya juga mendapatkan kesempatan hampir setiap hari untuk menjadi orang besar, menjadi orang tenar, menjadi orang populer, menjadi orang yang bermanfaat. Baraya hampir selalu mendapatkan kesempatan itu setiap hari. Jangan bilang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya memang tentu saja tidak datang 2 kali, karena kesempatan itu datang berkali-kali, bahkan setiap hari. Ketika saya ngomong seperti ini, ada kesempatan besar di masa depan untuk merubah sesuatu. Ketika Baraya misalkan nengok ke depan pas lagi jajan batagor, misalkan naik motor jajan batagor, di situ sebenarnya ada banyak kesempatan gitu. Cuman Baraya tidak menyadarinya. Nah, kalau misalkan Baraya mau menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, ingin dikenal, ingin ya hal-hal yang semacam itu, maka pahamilah, sadarilah bahwa ada kesempatan-kesempatan itu. Sama seperti kesempatan Indonesian Idol. Sebaliknya, kesempatan yang sudah ada semacam Indonesian Idol pun pada akhirnya kan tidak memunculkan artis-artis yang terkemuka, yang menunjukkan lagi-lagi masalahnya bukan kesempatan-kesempatan itu, karena kesempatan selalu ada setiap saat dimanapun. Yang jadi masalah itu adalah pertama, apakah Baraya menyadari kesempatan itu, kedua, apakah Baraya mengambil kesempatan itu, dan ketiga, setelah Baraya mengambil kesempatan itu, toh semuanya tetap tergantung pada pribadi Baraya, bukan orang-orang yang di luar itu. Mau jadi artis atau tidak bukan gara-gara Indonesian Idolnya, tetapi apakah si artis itu mampu menjadi dirinya sendiri yang menjadi entertain bagi masyarakat atau tidak. Masalahnya tetap kembali ke diri masing-masing. Jadi semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.